Charles Robert Darwin lahir di Inggris pada tanggal 12 Februari 1809. Pada masa muda, ia menempuh pendidikan kedokteran. Namun, karena ketertarikannya terhadap alam, ia mengesampingkan ilmu kedokterannya. Pada tahun 1831, ia berlayar menggunakan kapal HMS Miguel menuju Kepulauan Galapagos. Selama 5 tahun perjalanannya memberi kesempatan untuk Charles Darwin mengamati tumbuhan dan hewan. Ia juga mengamati geologi karena dia adalah seorang ahli biologi. Sesampainya di Kepulauan Galapagos, ia tertarik untuk melihat burung yang dimana burung tersebut sama dengan burung finch yang ada di daratan, hanya berbeda pada paruhnya saja. Setelah mengamati, ia melihat bahwa paruh tersebut merupakan ciri atau karakteristik untuk burung tersebut mencari makanan sesuai dengan habitatnya. Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya ada harimau. Harimau adalah contoh hewan pemakan daging atau bisa disebut sebagai hewan karnivora. Harimau memiliki gigi taring yang tajam dan runcing. Melalui bentuk gigi tersebut, harimau dapat merobek daging hewan buruannya. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja organ-organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan. Tidak seperti morfologi, adaptasi ini sulit diamati karena menyangkut fungsi alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya adalah unta. Unta adalah hewan mamalia yang hidup di gurun pasir dengan bersuhu panas. Ia memiliki punggung yang menonjol atau bisa disebut dengan punuk yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan melalui perubahan tingkah laku. Contohnya adalah paus. Paus adalah mamalia terbesar di wilayah perairan. Paus dapat menyelam hingga kedalaman 2 km di bawah permukaan air. Paus seringkali muncul ke permukaan air, tujuannya untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan udara kotor dari paru-parunya. Materi selanjutnya adalah spesies, spesiasi, dan domestikasi. Yang pertama ada spesies. Spesies adalah sekelompok organisme yang dapat kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Selanjutnya ada domestikasi. Domestikasi adalah bentuk yang dipercepat, diarahkan oleh manusia atau bisa disebut dengan buatan. Hal ini terjadi bukan karena seleksi alam. Domestikasi ini menyebabkan perubahan alel dalam populasi karena individu dengan sifat yang diinginkan lebih sering diperkembangbiakkan. Proses dari domestikasi ini melibatkan kawasan yang luas dalam peradaban manusia, dan hal ini juga memakan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, spesies akan berpindah-pindah sampai akhirnya jauh dari tempat asal moyangnya. Nah, proses ini akan memunculkan spesies baru dengan karakteristik dan fisiologis yang berbeda-beda. Di satu tempat, Autopia, Afrika Timur disebut dengan Hadar, merupakan tempat harta karun penemuan fosil-fosil hewan purba. Adapun proses dari evaluasi manusia berawal dari primata awal pada 65 juta tahun yang lalu, yang dimana nenek moyang manusia berasal dari primata yang hidup di pohon, memiliki otak kecil dan berjalan dengan 4 kaki. Selanjutnya ada Prosiminian, bisa disebut dengan monyet dunia lama.
40-25 juta tahun yang lalu. Munculnya monyet dengan ciri-ciri lebih mirip manusia seperti wajah datar dan penglihatan yang tajam. Ada hominoid 20 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Australopithecus 4-2 juta tahun yang lalu yang sudah berjalan tegak. Yang terkenal adalah Lucy. Kemudian munculnya genus Homo 2,5 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Yang pertama ada Homo habilis yang sudah membuat alat dari batu. Selanjutnya ada Homo erectus yang sudah menggunakan api, berburu, dan sudah berjalan tegak. Selanjutnya ada Homo neanderthalensis. Dan yang terakhir ada Homo sapien, manusia modern, muncul 300 tahun yang lalu di Afrika dan berkembang menyebar ke seluruh dunia.